Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sabit Fuadijaya, Tegar Bayu Wijaya, Trianisa Hanum, dan Yandika Surya Roxki. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Islam, Demokrasi, dan Prinsip Musyawarah. Demokrasi dalam Islam. Asal kata demokrasi. Demokratia yaitu bahasa Yunani abad ke-5 sebelum Masehi. Demos yaitu adalah rakyat. Kratos adalah kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dan kerangka demokrasi. Teori politik Islam menyebut 3 ciri dasar demokrasi Islam. Pemimpin harus dipilih oleh rakyat, tunduk pada syariah, dan berkomitmen untuk mempraktekkan syura. Sebuah bentuk konsultasi khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat ditentukan dalam berbagai hadis dengan komunitas mereka. Negara-negara yang memenuhi 3 ciri dasar tersebut antara lain Iran, Malaysia, Afghanistan, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab adalah contoh negara yang tidak menganut prinsip demokrasi Islam meski negara-negara Islam, karena negara-negara ini tidak mengadakan pemilihan. Pelaksanaan demokrasi Islam berbeda di negara-negara mayoritas Islam karena interpretasi syariah berbeda-beda dari satu negara ke negara lain, dan pengguna syariah lebih komprehensif di negara-negara di mana syariah menjadi dasar bagi undang-undang negara. Beberapa hal yang menunjukkan kesesuaian antara Islam dan demokrasi. Persamaan kedudukan kewarganegaraan dalam Islam, semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, tidak ada keistimewaan kecuali dengan takwa. Demokrasi juga mengakui persamaan hak dan kedudukan warga negara. Yang kedua, pengakuan hak asasi manusia. Islam mengakui beberapa hak asasi manusia seperti hak hidup, hak milik, hak beropini, hak mendapatkan keadilan, dan lain-lainnya. Demokrasi juga membela hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Yang ketiga, kedaulatan rakyat. Dalam Islam, negara harus berdasar pada persetujuan warga. Pemimpin dituntut untuk memperhatikan aspirasi rakyat. Demokrasi juga memberikan kedaulatan tertinggi kepada rakyat. Prinsip musyawarah dalam Islam. Menurut Rifai tahun 2015, kata musyawarah diambil dari bahasa Arab yakni syura yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia hingga memiliki arti berunding dan berembuk. Prinsip pelaksanaan musyawarah yaitu pendapat disampaikan secara santun, menghormati adanya pendapat yang berbeda dari orang lain, mencari titik temu dari pendapat-pendapat yang telah diungkapkan secara adil dan bijaksana, menerima keputusan bersama secara besar hati. Tentang prinsip musyawarah, Al-Quran mengajarkan, maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu manfaatkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tertentu. Adapun syarat pelaksanaan musyawarah: 1. Agenda pelaksanaan harus jelas. 2. Dipimpin oleh 1 orang saja. 3. Peserta musyawarah diberi waktu dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya. 4. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan terhadap hasil musyawarah secara adil. 5. Hasil akhir musyawarah harus dilaksanakan sesuai keputusan. Adapun prinsip pelaksanaan musyawarah: 1. Pendapat disampaikan secara santun. 2. Menghormati adanya pendapat yang berbeda dari orang lain. 3. Mencari titik temu dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan secara adil dan bijaksana. 4. Menerima keputusan bersama secara besar hati. 5. Melaksanakan keputusan bersama. Adapun manfaat pelaksanaan musyawarah: 1. Mengetahui kompetensi dari setiap peserta musyawarah terhadap permasalahan yang dibahas. 2. Mematapkan suatu pendapat yang telah diusulkan setelah mendapatkan berbagai analisis dari peserta musyawarah. 3. Mempersatukan setiap orang pada satu pendapat. 4. Pendapat yang paling adil dan benar. Etika pelaksanaan musyawarah.
Kegiatan musyawarah menjadi sarana untuk memperoleh ide atau gagasan terbaik dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh suatu masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa akan adanya perbedaan pendapat sehingga menimbulkan suatu perselisihan antara peserta musyawarah. Menurut Abdullah Kamar Mahmud, terdapat beberapa etika yang harus dilaksanakan dalam musyawarah, yakni 1. Memanfaatkan setiap perbedaan pandangan atau pendapat untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran, sehingga dapat memilih pandangan atau pendapat terbaik di antara berbagai pandangan yang muncul. 2. Berprasangka baik terhadap setiap individu yang mempunyai pendapat dengan kita. 3. Mempunyai harapan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang lain, bukan pendapatnya. 4. Tidak menuruti hawa nafsu. 5. Konsisten dan berkomitmen hanya demi satu kebenaran. 6. Selalu mengedepankan persatuan.